Apa suara saya kedengaran? Assalamualaikum. Oh, Prof. Waalaikumsalam. Suteki Ya, sudah terdengar. ada. Masya Allah. Ini Apa kabar, cahayanya Prof? terlalu terang kayaknya, Mas. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, para sahabat. Tadi sudah kita sama-sama membaca zikir pagi. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pengajian kita pagi ini dan kita mendapatkan tamu yang sangat spesial, sangat terhormat pagi ini karena tidak saja beliau Profesor Suteki memiliki gelar akademik tertinggi itu di dunia akademik, tetapi juga beliau ini adalah seorang aktivis juga. Ya, kita baca tulisan beliau sangat rajin menulis, baik kita baca di rajin menulis di media sosial, juga tulisan-tulisan Prof. Suteki bisa kita baca juga itu disebar melalui jaringan WhatsApp ya, Prof ya. Kita baca itu udah lama. Nah, ini oleh karena sangat vokal beliau ini, ya, kita dengar dulu beliau sempat itu mendapatkan kesulitan itu di Undip ya. Ini kita tahu Undip adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Itu kita tahu dulu ada Profesor Muladi dulu itu yang kita tahu pernah menjadi menteri ya, Prof ya. Ya, Jadi betul. banyak di sana orang-orang yang cerdas begitu dari Undip kita tahu. Nah, ini apa namanya? Alhamdulillah rupanya Prof. Suteki gitu ya. Meskipun mendapatkan kesulitan, mungkin beliau nanti bisa cerita sedikit ke kita itu mengenai kesulitan di Undip dulu gitu ya. Nah, ini yang tidak kita pernah alami sebetulnya ya dalam 10 tahun Pak SBY itu nggak ada yang begini-begini begitu. Nah, tapi Prof. Suteki lebih beruntung daripada saya, gitu ya. Prof. Suteki belum pernah masuk penjara. Kalau saya masuk penjara, gitu kan. Baik, alhamdulillah ya para sahabat ya. Jadi ini kita mulai, Prof. Ini kita mulai jam 5.30. Nanti Prof. Suteki kita kasih waktu sekitar 45 sampai 1 jam. Oh, Insya iya. Allah untuk memberikan kita penjelasan, ya, Pak Prof. Siap, Nah, siap. nanti Insya Allah. kemudian sisa waktu ada sekitar 30 menit nanti, Prof. Nanti sekitar 25-30 menit kita gunakan untuk tanya jawab, diskusi. Nah, biasanya para sahabat ini biasanya ada saja yang ingin ditanyakan gitu ya, tukar pikiran. Nah, ini hari ini kelihatannya sedikit yang ikut ini di Zoom, kelihatannya ini nanti saya mau cek ini kelihatannya pada ikut di nonton di ini mungkin ya di YouTube ya. Ya, silakan Prof. 45 menit sampai 1 jam. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Mas Buniani juga teman-teman yang terutama ini di Partai Umat ya Mas. Backgroundnya kan Betul. jelas ini ya. Iya, insya Allah, insya Allah. Iya, standpoint kita harus jelas. Ini adalah Partai Umat. Ya. Lebih tepatnya itu Partai Umat Islam. Iya, insya Allah, Sebenarnya, insya Allah. iya waktu itu saya mikir-mikir ini Partai Umat, ini umat apa ini ya? Jadi wah, tambahi Partai Umat Islam mungkin lebih keren gitu ya. Nah, Insya Allah, baik insya Mas, Allah. soal nanti kita mau merayakan ini ya sebenarnya tanggal 1 bulan Hijriah ya, tahun Hijriah. Itu di tahun 1445 ya, betul ya. Kalau sekarang ini kan kita masih di 1444. Mau masuk kita ke 1445. Nah, tadi saya sempat berseloroh, nah apa benar itu nanti tanggal 1-nya itu tanggal hari apa itu? Rabu ya, 19 itu apa benar apa itu? Ini kok nggak terjadi perang dunia gitu loh ya, ada perbedaan penetapan, kalau perlu kan dilakukan isbat ini Mas.
Sidang isbat ini untuk menentukan ini benar nggak ini tanggal 1-nya itu jatuh di hari Rabu. Tapi kita kayaknya sepakat ini semuanya ya, baik NU, Muhammadiyah, pemerintah, dan ormas lainnya kayaknya bersepakat itu tanggal 19 yang akan datang itu, ini ya, maksudnya itu bertepatan dengan tanggal 1 Hijriah tahun 1445 Hijriah. Baik Mas Buniani, bicara tentang hijrah dan hijriah itu tentu tidak bisa kita pisahkan karena keduanya memang bertautan ya, bahkan saya katakan embedded ya, terlekat. Tidak mungkin ada hijrah kalau tidak mungkin ada tahun hijriah kalau tidak ada hijrah. Nah, bicara tentang hijrah itu kalau kita bisa maknai secara radikal itu sebenarnya merupakan sebuah transformasi pemikiran yang radikal. Bukan hanya pemikiran tapi juga sikap dan sampai tindakan yang saya katakan cukup radikal. Karena apa? Memang kita ingin berubah gitu loh ya. Ada perubahan. Lalu jangan dihubung-hubungkan nih nanti dengan wah Anies ini membawa tagline perubahan. Memang kalau bisa dihubungkan ya bisa aja ya Mas ya. Kalau bisa kita ngomong politik itu perubahan, wah tagline-nya Anies apa ini? Wah perubahan. Nah, ya enggak masalah. Tapi perubahan sendiri itu memang sebuah keniscayaan, tetapi satu hal yang perlu kita ketahui itu ternyata untuk berubah itu sulit. Bahkan kalau bahasa Jawa itu dituturi macam mana saja, wangel berubah itu. Nah dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan stubborn. Jadi apa itu keras kepala ya. Jadi ndase ki atos. Jadi keras kepala. Kenapa kok bisa begitu? Padahal kalau kita baca dari sisi literasi ya, perubahan itu sebuah keniscayaan yang ini kalau kita bahas di filsuf Barat gitu ya, itu seorang Heraklitos itu 5 tahun before century ya, sebelum Masehi itu mengatakan seseorang itu tidak bisa 2 kali masuk di sungai yang sama, artinya di air yang sama, di riak yang sama, itu tidak mungkin gitu. Nah, itu berarti pertanda bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan dan sifatnya itu abadi. Jadi itu keabadian sendiri itu ada perubahan itu. Nah, kita sebagai pelaku sejarah kan menyaksikan betapa peradaban manusia itu mengalami jatuh bangun, berdiri, jatuh bangun, terus keterpurukan dan juga kebangkitan itu selalu datang silih berganti. Nah, bicara tentang Islam, apakah Islam itu juga mengalami perubahan, peradaban juga mulai perubahan? Wah jelas, peradabannya jelas mulai dari masa kenabian, kemudian para sahabat terus sampai terakhir kita ya sahabat berarti kita masuki masa kekhalifahan yang berakhir di tahun 1924 ya 1924 terutama dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Ini kan sebuah perjalanan yang bisa juga kita katakan ini adalah perubahan-perubahan yang ya boleh kita katakan sebuah keniscayaan. Dan apakah nanti setelah era demokrasi yang diagung-agung nanti akan berubah? Bisa juga berubah gitu loh ya. Karena janji Rasulullah sendiri bahwa sistem kekhalifahan itu akan kembali. Nah, Anda percaya enggak dengan hadis ini gitu loh ya. Hadisnya juga dikatakan itu sebagai hadis yang sahih. Nah, kembali kepada sistem kekhalifahan setelah mungkin bisa jadi sistem demokrasi yang dianut di negara bangsa ya, atau nation state ini berkembang sejak tahun 1924 itu. Nah, tadi saya katakan Islam itu ada, tetapi seringkali kita tidak memahami ya, dengan baik. Nah, setelah kita pahami dengan baik pun, itu belum tentu juga diterapkan. Nah, ini saya kira sesuai dengan tesis seorang ahli strategi perang Israel, Mas Buniani ya, namanya Moses Dayan itu. Yang dia mengatakan begini, kelemahan umat Islam itu di mana? Ini karena malas membaca, sehingga apa? Literasinya itu jelek, ya, literasinya itu anjlok, ya, rendah. Seandainya pun membaca itu tidak mengerti. Dan kalaupun dia mengerti, dia mengatakan begitu ya, tetapi tidak bertindak. Nah, ini yang semakin memperburuk kejatuhan peradaban Islam, yang sebenarnya kalau kita lihat visi Islam itu bisa kita katakan jauh ke depan. Jadi sifatnya itu sebenarnya sangat futuristik.
Bahkan kalau saya belajar hukum itu, kita kenal kalau di hukum di Undip itu ada namanya hukum progresif. Islam itu sangat progresif. Sangat progresif ya, ditinjau dari sisi manapun itu sangat progresif. Bukan ketinggalan zaman tetapi progresif. Karena desainnya jelas Allah yang mendesain sendiri. Nah, akibat tadi ya kita kelemahan di bidang literasi sampai pada penerapan apa yang kita pahami, tentu saja sesuai dengan tuntunan Islam ya dari Quran dan hadis dan seterusnya. Itu akibatnya apa? Islam terjebak dalam politik demokrasi. Ini mungkin para pemirsa ya atau pendengar juga akan menanyakan, apa demokrasi itu jelek gitu ya. Nah, kalau kita hadapkan dengan sistem Islam tentu ya itu tidak ada apa-apanya, itu hanya sebagian kecil ya dari sistem Islam yang ada. Tapi seringkali pejuang demokrasi akan mengatakan, "Wah, ini adalah the top gitu ya, yang terbaik, sistem yang terbaik dan akan abadi." Siapa bilang? Sistem Islam yang sudah di-create sendiri oleh Allah dan juga Rasulnya saja bisa dicampakkan oleh manusia, apalagi namanya demokrasi yang nyatanya pada sampai sekarang sistem demokrasi itu sudah banyak yang saya katakan ini mengebiri ajaran Islam dan tidak ada dasar pembahasannya di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun justru apa? Ya ini yang saya katakan dipuja-puja ya. Kita umat Islam sendiri itu memuja-muja demokrasi itu ya. Nah, seolah-olah demokrasi itu adalah solusi terbaik bagi seluruh bangsa. Nah, padahal dalam demokrasi kita, kalau saya dari aspek hukum ya, menemukan berbagai penyimpangan hukum dan juga kekuasaan itu kadang-kadang bukan semakin demokratis, Mas, tapi justru semakin otoriter gitu loh. Nah, itu kan sebuah apa ya fakta yang ada. Bahkan kalau Mas Buniyani sempat menyimak dulu ada pemberitaan yang itu heboh itu ya, waktu ada buku yang cukup booming itu, How Democracies Die itu dia. Jadi mengapa demokrasi itu bisa mati itu? Matinya itu karena apa? Di situ ada otoritarianisme. Fakta yang ada sekarang kita ini termasuk yang dialami Mas Buniyani itu kan apa itu? Tadi beliau mengatakan, wah, Prof. Teki belum mengalami seperti saya. Jangan mengalami, Mas. Ya, apa namanya, susah kalau di penjara itu ya. Tapi tokoh-tokoh besar yang kita saksikan itu kan banyak juga kan yang di penjara baru kemudian menjadi tokoh besar dan dua tokoh yang mempunyai integritas yang tinggi. Nah, faktanya yang kita alami di sini ada apa? Mestinya misalnya nih dalam demokrasi harusnya ada equality before the law, tapi faktanya apa? Inequality before the law. Kemudian apa? Ada diskresi, tapi diskresi itu yang diskriminatif. Jadi sama-sama melakukan, kalau di sana ini dibiarkan, di pihak sini diambil, ditindak. Itu yang saya sebut namanya SSK ya, suka-suka kami gitu. Lalu muncul apa namanya di industri hukum, dan industri hukum itu kejam, namanya industri ya, bukan hukum industri tapi industri hukum. Yang itu disinyalir oleh Pak Menko Polhukam ya, itu sudah lama kita terjadi di sini. Jadi yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibikin benar, lalu yang dari perdata tarik ke pidana, pidana bisa tarik perdata, terus begitu. Tujuannya apa? Ya soal vested interest, soal kepentingan-kepentingan. Yang itu bisa jadi mencederai bagaimana keadilan itu harus dihadirkan. Lalu keempat, misalnya muncul ada ketidakpatuhan aparat hukum terhadap hukum. Ya, aturannya jelas, ini jelas, tapi mereka sendiri yang bertindak sewenang-wenang, bertindak menyimpangi hukum. Kasus Sambo, kasus yang lain ya, narkoba dan macam-macam itu sebenarnya sebuah fakta bahwa aparat sendiri tidak mematuhi hukum gitu ya. Kemudian penegakan hukum yang bisa dikatakan brutality, ya, tidak beretika. Nah, ini faktanya banyak lah ya. Kemudian terjadi penyunatan hukum, juga tidak ada sense of crisis dalam penegakan hukum terhadap koruptor dan seterusnya. Itu kalau kita belum lagi ke persoalan peraturan perundang-undangan tentang omnibus law dan seterusnya itu ya, itu sebuah penyimpangan-penyimpangan yang menurut saya ini bukan mengarah pada perubahan yang baik, tapi justru menjauhkan dari yang katanya ini sebagai negara demokrasi kan itu. Nah, jadi ini saya sebut sebagai kondisi
kondisi yang gelap gitu ya. Jadi kondisi gelap yang menyelimuti negeri ini. Nah, kondisi ini tidak jauh berbeda ya, atau nyaris tidak jauh berbeda dengan kondisi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Ya, jadi di Mekah itu ya. Nah, keadaan jahiliyah melanda di setiap aspek kehidupan sampai kemudian Allah memberikan pertolongan dengan tegaknya Islam di Madinah melalui hijrah Nabi. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di Indonesia khususnya, kenapa kita terpuruk semacam itu ya, tidak bisa move on dan seterusnya, tampaknya memang kita ini masih terlalu asik ya di zona nyaman ya, dengan menikmati apa itu hukum-hukum yang dibikin oleh Belanda, atau kita mewarisi hukum penjajah atau hukum kolonial itu. Padahal setahu kita mestinya ya hukum-hukum itu sudah kita tinggalkan, tapi kok kita merasa nyaman tuh, apalagi dengan ya model-model sistem pemerintahan yang otoriter, yang menghadapkan antara rakyat dengan pemerintah itu berhadapan-hadapan, bukan saling merangkul tapi berhadapan, dan kemudian kita bisa menilai seolah-olah ini rakyat itu dihadapkan seperti orang yang dijajah atau bangsa yang dijajah, pemerintah seperti penjajah. Itu bisa jadi kita alami di situ. Nah, disinilah sebenarnya sangat urgen ya kita melakukan hijrah. Apakah kalau saya ya misalnya hijrah di bidang hukum, dengan apa? Ya dengan melakukan perubahan, penggantian hukum. Ini harus kita lakukan secara ya, kita kalau ngomong perubahan itu perubahan yang sifatnya total gitu loh Mas Buni. Bukan perubahan yang sifatnya itu gradual atau istilahnya itu inkremental. Tapi mestinya perubahan yang sifatnya fundamental. Jadi dan perubahan yang fundamental itu perlu dilakukan secara sistematik, bukan parsial. Kalau parsial ya sulit sekali ya kita untuk keluar dari kegelapan tadi. Selalu kita dalam crisis and crisis and crisis. Bahkan terjadi kemunduran, bukan kemajuan tapi sebuah kemunduran. Maka tadi saya katakan kita mesti melakukan perubahan secara total, tidak prasmanan dan bersifat sistematis. Nah, ini persoalannya di sini. Rata-rata yang kita kerjakan itu kan inkremental, prasmanan, dan tidak sistematik. Dan ini saya yakin tidak akan membuat kita semakin maju, tapi justru semakin terpuruk. Nah, ketika kita memutuskan bahwa perubahan, saya misalnya contoh dalam bidang hukum itu harus dilakukan secara total, maka ada beberapa hal yang sifatnya mendasar untuk perubahan hukum itu, terutama apa? Ya menyangkut mengenai aturannya, menyangkut pelaksanaan hukum atau penegakan hukum, termasuk juga sampai pada istilahnya budaya hukumnya. Nah, kalau kita ada literasi ya di bidang hukum itu sebagai sebuah sistem, maka kalau kita mau berubah pun itu harus ada subsistemnya harus berubah. Nah, itu apa? Peraturan hukumnya, kelembagaannya, dan budayanya. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut ada komponen namanya legal substance, itu berarti peraturan hukumnya. Kemudian yang kedua adalah persoalan legal structure, itu adalah kelembagaan hukumnya, yaitu apa, mulai dari kepolisian, kejaksaan kalau pidana ya, kemudian sampai pengadilan, advokat ada, kemudian sampai juga ke lapas. Ini dari sisi kelembagaan. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi kultur, apa disebut dengan budaya hukum itu. Nah, kalau dari sisi peraturan hukum misalnya, dari secara umum ya kita ngomong, bukan peraturan saja, yang disebut sebagai hukum yang baik, dan kita mestinya mengarah ke sana, maka ada dua komponen dasar dari hukum yang baik. Yang pertama adalah good norm, dan yang kedua good process. Jadi normanya mesti baik dan prosesnya juga harus baik. Nah, terkait dengan proses pembuatan undang-undang misalnya, kita ini kan dikenal sebagai religious nation state. Kalau kita kaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas misalnya, Thomas Aquinas itu membuat gambaran tentang pembentukan hukum yang baik sebenarnya. Nah, seorang Nasrani tapi ini bagaimana membentuk hukum yang baik. Dia membagi hukum itu ke 3 level, Mas Buniani. Kenapa ini saya ngomong hukum ya, itu ya background saya itu ya. Tapi
orang banyak juga mengatakan bahwa kalau Anda ingin merusak suatu bangsa, rusaklah hukumnya. Karena ya ini saya katakan hukum ini menjadi dasar bagaimana mengatur keseluruhan penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, jadi tadi saya kembali ke persoalan Thomas Aquinas itu membagi hukum itu ke 3 level. Pertama adalah ya level pertama itu disebut dengan eternal law, yaitu hukum Tuhan mutlak yang mengerti adalah Allah itu sendiri, Tuhan sendiri. Nah, di level hukum mutlak Tuhan ini karena Tuhan punya makhluk, maka makhluk mesti harus mengerti tentang hukum Tuhan itu. Maka mesti harus diturunkan dalam bentuk namanya divine law, dan yang satu lagi adalah natural law. Divine law itu adalah eternal law that is in scripture. Jadi eternal law yang tertuang dalam kitab-kitab suci. Jadi hukum Allah, hukum Tuhan yang tertuang di kitab-kitab suci. Jelas ada kitab suci, kita kenal ada Zabur, Taurat, Injil, dan juga Quran. Ini kitab-kitab suci yang kita kenal dalam arti agama samawi. Ya. Kemudian di sisi lain, di level yang kedua itu ada namanya natural law. Natural law itu hukum alam, yaitu hukum yang dilekatkan kepada ciptaan Allah. Karena begini, tidak semua kan orang itu mengakui adanya Allah ya. Maksudnya tidak mengakui tidak semuanya mengakui adanya Tuhan. Maka ada kalau misalnya orang tidak percaya pada Tuhan, otomatis tidak percaya pada tidak punya keimanan pada kitab suci. Nah, apa pedoman orang nanti membuat hukum manusia nanti yang di level 3 itu ada yang disebut dengan natural law, yaitu hukum alam. Nah, berdasarkan hukum ini, hukum kitab suci ya, dalam kitab suci dan hukum alam inilah kemudian manusia membentuk namanya human law atau kitab hukum undang-undang biasalah itu. Maksudnya hukum manusia. Contohnya apa? Konstitusi. Nah, nanti sampai ke bawah ada tap MPR, kemudian ada undang-undang dan seterusnya. Nah, itu 3 level. Artinya kalau kita lihat di sini berarti kitab suci itu mestinya berada di atas konstitusi. Sehingga apa? Sehingga hukum konstitusi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Atau apa? Mestinya konstitusi tetap bersumber pada kitab suci dan juga tadi natural law atau hukum alam. Nah, pertanyaan yang kemudian perlu diajukan adalah ketika masyarakat Muslim menginginkan adanya pelaksanaan sistem hukum Islam, apakah ini sebenarnya layak untuk disuarakan? Karena banyak juga ketika kita ini menginginkan, wah kita bagaimana umat Islam bisa menjalankan syariat Islam ya secara kafah tentu saja ya, bukan prasmanan tadi. Kalau selama ini kita masih prasmanan, Mas. Paling secara kenegaraan kan ya hukum keluarga okelah di pengadilan agama, tapi begitu sudah menyangkut mengenai hukum-hukum yang lain itu kita tidak bisa, perekonomiannya, hukum pidananya enggak bisa itu. Kalau hukum keluarga soal waris, soal nikah, talak, rujuk itu okelah, itu sudah ada impres tentang kompilasi hukum Islam ya, KHI itu sudah ada. Tapi begitu sudah nyangkut pidana, sekaliber misalnya Aceh saja yang sudah dikasih kewenangan untuk menjalankan syariat Islam, nggak bisa menjalankan syariat Islam secara kafah. Mesti di situ masih kita saksikan menjalankan Islam pun masih secara kalau boleh saya katakan, maaf ini, prasmanan. Jadi mana yang kira-kira enak, tidak bertentangan, tidak macam-macam dengan kehendak umum di situ, wah sudah dijalankan. Tapi begitu sudah wah ini tidak sesuai dengan ini macam-macam, ya itu nggak bisa kemudian dilakukan. Nah, kemudian menyuarakan, sebenarnya kita berhak tadi menyuarakan pelaksanaan sistem hukum Islam yang kafah itu sebenarnya boleh saja. Jadi jangan dianggap kemudian wah itu radikal, wah ini calon teroris, ini macam-macam. Jangan begitu. Kita punya hak itu atas dasar apa? Misalnya nih, pertama kita dasarkan pada pasal 29
ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kembali ke konstitusi. Apa? Di situ kita mendeklarasikan bahwa negara ini berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di pasal 1 itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti apa? Kita ini bukan sembarang nation state, tapi disebut sebagai religious nation state. Coba. Religious nation state kita. Jadi kalau ngomong apa hubungannya agama dengan negara, lagi nggak mikir apa ini? Kita sudah deklarasikan semacam ini kok masih ngomong pisahkan agama dengan politik. Kita jangan mau campur adukan. Loh, piye toh? Begitu mau pemilu, wah ini pakai sorban, pakai kopiah, pakai macam-macam. Itu apa itu? Gitu kok ngomong pisahkan agama dari politik. Jangan dicampur adukan. Itu nggak konsisten namanya. Ya, yang kedua, Piagam Jakarta. Ya, tanggal 22 Juni 1945. Di sila pertama itu jelas ya. Kalau kita ngomong dasar negara itu disebut dengan Pancasila itu dikatakan apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan kita harus ingat bahwa Piagam Jakarta ini itu tetap menjiwai Undang-Undang Dasar 45 yang kembali diberlakukan dengan dekret Presiden 5 Juli 59 gitu loh. Jadi jangan kemudian, wah itu kok ngomongnya soal agama, ingin menerapkan syariat Islam. Ya, hukumnya membiarkan atau membolehkan begitu kok. Kemudian dilarang-larang. Lalu akibatnya apa? Kalau ketika ada larang-larangan itu statementnya bahwa radikal lah, nanti akan bisa bukan hanya distempeli dengan radikalisme, tapi diancam dengan misalnya tuduhan-tuduhan melakukan ekstremisme, bahkan sampai ke ke terorisme, dihubung-hubungkan ke sana. Jadi ini tadi saya katakan dengan dekret 5 Juli 59 itu sebenarnya kembalinya Undang-Undang Dasar 45 itu tetap harus dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945, di mana salah satu sila yang mendasari negara ini harus dijalankan, itu tadi berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mas, kalau kita ngomong soal radikalisme, Mas, sebenarnya ini sila, ya, sila ini moderat, Mas. Kenapa? Ya itu ketuhanan dengan kewajiban kan bagi pemeluk-pemeluknya. Coba begitu tanggal 18 Agustus 45 itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oh, itu radikal itu, Mas. Jadi kalau kita tidak berketuhanan yang Maha Esa, kita nggak Pancasilais itu. Loh, benar itu. Sebenarnya sila ketuhanan yang Maha Esa itu radikal. Kan prinsipnya ketuhanan harus yang Maha Esa. Kalau enggak, berarti Anda tidak Pancasilais, kan gitu. Nah, sementara siapa yang mengakui Tuhan itu, taruhlah kita beraliran monoteis misalnya, bisa dihitung, gitu loh. Jadi kalau mau fair-fairan begitu, wah mestinya yang top itu yaitu di panitia 9 itu hebat betul itu ya, merumuskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang pemeluk lain, beragama lain, enggak ada kewajiban. Jadi jangan kemudian dimaknai beda gitu. Nah, yang ketiga, itu pasal 29 ayat 2 ya, disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Beribadah itu kan bukan hanya ibadah mahdhoh ya, isinya hanya ritual sholat dan enggak, tapi ibadah kita itu mencakup luas. Termasuk muamalah ketika kita niati dengan ibadah itu adalah sebuah ibadah. Berarti apa? Jual beli macam-macam. Boleh enggak menurut syariat Islam? Harus boleh. Berhukum dengan pidana Islam boleh enggak? Ya harusnya boleh kan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut lagi di pasal 28E itu juga disebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan seterusnya lah. Nah, itu artinya di situ ada kebebasan bagaimana kita untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nuraninya dan seterusnya itu. Nah, jadi
eh, ini sebenarnya kita punya landasan tuh loh Mas. Jadi kalau kita ngomong, ayo kita berusaha termasuk Partai Umat itu bagaimana nih? Kan masih ada tagline-nya, bagaimana, berani enggak tagline Partai Umat menegakkan syariat Islam secara kafah? Bukan secara prasmanan loh ya. Kalau prasmanan sudah banyak tunggale, wis akeh tunggale Mas. Tapi kalau berani menegakkan syariat Islam secara kafah, wah itu tagline yang mungkin masih satu-satunya kali ya untuk partai politik loh ini ya, partai politik. Kalau ormas, saya yakin adalah. Dan yang ormas yang menyatakan itu pun langsung dibredel kan, HTI, FPI, Sikat semua ambiar itu. Padahal Kalau Prof. Suteki mau jadi pengacara kita sih kita berani aja nanti, Prof. wah, sayangnya saya PNS tidak boleh itu menjadi pengacara kan. Oh ada itu Mas Ustadz Kosinudin dan lain-lain itu siap untuk membela kan, ada pengacara untuk membela umat kan ada itu Mas, gitu. TPUA ya kan nggak salah. Itu kan ada kelompok yang memang siap untuk membela Islam gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang menjadi persoalan apa? Meskipun tadi ya saya katakan menyuarakan sesuatu yang berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya itu dijamin oleh undang-undang, termasuk menyuarakan syariat Islam secara kafah. Nah, persoalannya di sini adalah persoalan pada political will. Maunya kita berubah ke sana, tapi kalau political will-nya itu rezim terutama nggak ada, apalagi menolak itu ya, welcome or deny. Deny maksudnya. Menerima atau menolak. Nah, ini persoalannya di situ. Jika ada sikap menolak dari rezim, maka keinginan untuk melaksanakan hukum Islam secara kafah itu akan dinilai sebagai ini Mas, pemikiran bahkan tindakan yang bersifat radikal dan ekstrim. Kan itu. Nah, lalu pertanyaan kita, siapkah kita mempraktekkan cara kerja Rasulullah dalam membumikan hukum Islam ketika Islam itu datang di tengah zaman jahiliyah? Wah, Mas Buniani ngomong kebenaran aja sikat langsung. Gitu. Saya juga, maaf saya belum apa-apanya dengan Mas Buniani, tapi saya sudah juga disikat juga. Dia itu sudah resiko dari sebuah perjuangan ketika kita ingin perubahan dan memang itu harus dilakukan apa ini namanya perubahan, menyatakan sesuatu kebenaran itu ya. Itu memang memiliki resiko. Itu baru ngomong loh Mas Buniani ya. Baru ngomong. Belum bertindak, mikir lalu ngomong. Saya hanya menyatakan saya tidak setuju dengan undang-undang Perpu Ormas, waktu itu masih Perpu ya. Saya tidak setuju dengan Perpu Ormas. Wah, lah ini ASN kok nggak setuju dengan keputusan apa namanya pemerintah dalamnya presiden. Perpu itu kan dibuat oleh presiden. Pada ASN yang tidak setuju dengan keputusan presiden ini apa ini? Oh, langsung dari sisi hukum disiplin Mas, ada disiplin pegawai itu ya. Jadi PP 53 tahun 2010 itu Mas. Jadi semua orang ASN itu harus tunduk patuh pada undang-undang. Harus ini macam-macam loh. Saya dihukum tuh dasarnya ada 7 pasal atau berapa lah yang ada di undang-undang disiplin pegawai itu. Belum saya izin tidak misalnya bolos tidak pakai izin itu dinilai juga. Padahal saya katakan di sidang di tempat saya itu, coba yang menyidang saya di sini pernah enggak bolos dalam 1 hari aja? Enggak ada yang bisa jawab loh. Mesti pernah bolos gitu loh ya. Tapi ya dinilai wah Anda sudah melakukan kesalahan ini macam-macam ya. Komplitnya itu kemudian saya waktu ditambah dengan memberikan keterangan ahli di MK maupun di PT UN Jakarta Timur ya terkait dengan Perpu Ormas dan juga pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia itu. Wah langsung ini dikait-kaitan macam-macam radikalisme macam-macam semuanya. Udah ya tiba saatnya di situ ya sanksi diberikan pada saya dengan dicopot di 3 jabatan itu Mas ya sebagai sebagai Kaprodi Magister Ilmu Hukum, kemudian sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum dan sebagai anggota dari tim pengembangan penelitian di Senat Universitas Undip. Itu jadi ya itu saya katakan sebagai sebuah risiko. Lah meneh itu ya. Mau apa lagi? Ya, tapi saya berbasis pada itu sebuah hadis ya kalau nggak salah ya.
Jadi menyatakan sebuah kebenaran di depan penguasa, dalam arti ya penguasa yang tidak setuju itu, atau ya dikatakan situ penguasa yang zalim itu sebuah jihad yang bisa dikatakan bahkan itu jihad yang terbesar. Dan ya saya meyakini di situ. Jadi memang ternyata betul ya, Mas Buniani juga ngomong toh, lalu ya oke lah itu ada posting Mas. Itu sebenarnya kan ngomong kan itu. Tapi itu jadi masalah besar. Ini namanya negara demokrasi Mas. Ini pertanyaan besar di situ. Loh saya itu guru besar loh. Ngomong soal tidak setuju pada undang-undang. Mau apa semua undang-undang itu benar. Loh nek semua undang-undang benar, MK bubarkan aja itu. Gitu loh. Otaknya mikirnya kan harusnya begitu. Jadi kalau semua undang-undang dianggap benar, tidak perlu dikritisi, MK bubarkan. Kalau perlu MA juga nggak boleh melakukan judicial review. Mikirnya kan gitu. Berarti tidak semua peraturan itu benar. Artinya ada kemungkinan bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi, kan gitu. Nalar yang benar gitu loh. Maksud saya begitu. Jadi saya sebagai guru besar yang maunya apa? Memberikan pencerahan, memberikan kalau perlu pencerahan tadi, pencerahan itu mengarah pada perubahan-perubahan yang lebih baik gitu. Tapi nyatanya itu tadi, karena memang rezimnya semacam ini, ya kebenaran itu mungkin dianggap apa ya? Ya kalau boleh dikatakan begini kan prinsipnya, kalau kita terbiasa di tempat yang gelap, maka sinar atau cahaya itu justru akan merusak kita atau mengganggu kita. Padahal sinar itu penting apa? Untuk memberikan petunjuk, ya memberikan cara-cara bagaimana bertindak, mengarahkan langkah kita dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita pikirkan lebih lanjut, maka sebenarnya kalau kita menyimak ya sejarah peradaban, Islam itu datang ya mengarah pada perubahan tadi bukan dengan otak kosong, tapi dengan blueprint yang jelas, tepat dan juga benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti di Quran disebutkan bahwa dalikal kitabul la raiba fi. Ini hudalil muttaqin. Jadi dikatakan sebagai apa itu? Petunjuk yang di situ tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga apa? Dengan Quran ini kita mampu melakukan berbagai macam transformasi. Kalau bahasa Qurannya ya hijrah tadi. Kita perlu melakukan transformasi karena apa? Petunjuknya sebenarnya sudah jelas. Tapi kita seringkali ragu gitu loh Mas. Dengan ajaran Islam sendiri, umat Islam itu ragu. Nah kalau orang ragu bagaimana? Mau menjalankan? Oh diomongin saja, kamu anti radikal, kamu. Akhirnya ada pesantren radikal, kan? Kalau kelompoknya begitu, pesantren radikal, kampus radikal, masjid radikal. Kalau ketiga wilayah ini sudah disemati radikal dan berarti melempem, ya sudah bubar itu. Jadi transformasi tadi sebuah hal yang mestinya bisa dijalankan ya ketika kita sudah tahu blueprint-nya. Nah dalam hal ini setidaknya ada 4 transformasi yang ditawarkan Islam agar manusia mampu berhijrah dari kegelapan menuju cahaya terang kehidupan yang lebih hakiki. Pertama, ini Mas, ini mungkin terakhir ya nanti, maksudnya pembicaraan saya yang terakhir. Transformasi pertama itu mengubah pandangan hidup manusia dari pemikiran yang dangkal ke pemikiran yang mendalam. Nah, hal ini tercermin dalam akidah Islam itu, yaitu apa? Pemikiran yang menyeluruh tentang alam dari sebelum dan sesudah kehidupan. Kita kalau ngomong hidup itu kan bukan hanya duniawi ini, tapi sebelum, sekarang, dan sampai sesudah kehidupan. Semua orang hanya tahu hidup itu kadang-kadang kan sekedar untuk apa? Kerja, cari duit, cari makan, dan lain-lain. Nah, Islam itu datang dengan mengubah pemahaman semacam ini tentang kehidupan ini, bahwa hidup itu hanya merupakan jembatan kehidupan yang setelahnya ada pertanggungjawaban. Ini kita hidup bukan tanpa pertanggungjawaban, tapi ada pertanggungjawaban setelah hidup. Dunia itu bisa dikatakan sementara. Sebentar tetapi sangat menentukan baik buruknya akhirat yang sifatnya itu kekal selama-lamanya. Lalu yang kedua adalah transformasi. Yang kedua itu Islam itu mengubah standar perbuatan manusia. Yang semula hanya untuk kenikmatan diri sendiri dan serba jasmani atau hedonistik menjadi berstandar halal atau haram. Nah ini Mas, ini
soal halal haram itu kadang-kadang udah kita lupakan tuh. Umat Islam sendiri udah lupa. Banyak yang, apalagi yang lain ya, sifatnya hedonistik. Misalnya soal LGBT. Kemarin kan ditolak Mas ya, pertemuan di Jakarta LGBT sedunia itu kan ditolak. Tapi yang suka di situ hedonistik. Halal haram apa? Yang penting saya suka sama suka. Meskipun laki-laki dengan laki-laki saling mencintai, enggak apa-apa itu HAM. Ya, itu hak asasi saya untuk mencintai siapapun. Waduh, enggak ada standar halal haram. Kalau ini transformasi yang kedua itu harus ada standar halal haram dalam apa? Standar itu sebagai standar perbuatan manusia. Yang semula misalnya makan hanya sekedar untuk kenikmatan, lalu berubah menjadi apa? Standarnya halal atau haram. Di luar negeri misalnya di Thailand, umpama misalnya itu kalau kita cari makanan kita nggak hati-hati pun atau mungkin di daerah lain ya, kita mesti harus jeli. Ini makanan ini halal atau haram. Paling tidak kita tanya penjualnya, halal food atau apa kita tanyakan. Kalau nggak halal ya jangan dimakan kan. Maksudnya kita bisa mencari lain yang di situ tertulis all halal misalnya atau semuanya all food halal dan seterusnya. Nah, jadi itu kita harus mengubah juga dari ya hanya hedonistik menjadi standar yang persoalan halal dan haram. Lalu yang ketiga, transformasi yang ketiga, mengubah pemahaman tentang bahagia. Nah, Mas Bunia ini pengen tuh bahagia, saya pengen bahagia. Tapi bahagia itu macam mana? Bahagia sebelum Islam itu dimaknai sebagai pemuasan nafsu dan keinginan yang terpenuhi. Setelah Islam datang apa? Bahagia itu adalah ketika mendapat ridho Allah. Nah itu kan beda ini ya. Jadi pemahaman bahagia kita bukan semata-mata apalagi kok bahagianya hanya sifatnya jasmaniah. Tetapi bahagia yang kita maksudkan adalah bahagia yang sifatnya juga rohaniah. Lalu transformasi yang keempat, yaitu mengubah pola interaksi manusia dari yang semula hanya mengejar manfaat, dan diikat hanya dengan sukuisme, nasionalisme, atau ikatan negeri gitulah ya. Ini menjadi ikatan akidah. Ini beda loh Mas ya. Jadi hanya sukuisme, nasionalisme macam-macam ini diikat secara akidah. Kalau ikatan akidah itu sudah melampaui suku, bangsa, ras dan seterusnya itu. Nah orang Islam itu merasa bersaudara dengan tidak peduli dari bangsa mana, dari partai apa gitu Mas. Kalau perlu partai umat itu bagaimana nih ya kira-kira bisa menyatukan ormas-ormas Islam tuh jadi satu. Kemudian parpol yang notabene-nya mengusung wah ini Islam bagaimana ini dijadikan satu. Misalnya bisa melebur di partai umat, P3, PAN, apalagi nih. Nah PKS itu melebur jadi satu di partai umat Islam. Wah itu keren banget itu. Ya kan umpama loh ya. Tapi enggak mungkin itu ya Mas kayaknya ya. Tapi kenapa enggak mungkin kalau nanti misalnya kita berubah juga ke partai kita sederhanakan hanya 3 saja. Sangat mungkin loh Mas. Dulu ada Golkar, ada PDIP, ya, ada PDI, ada P3 kan waktu itu. Kenapa enggak mungkin? Nanti ke depan partai dan ormas Islam menyatu dalam satu partai. Wah, jadi enggak ada partai lain. Adanya partai umat Islam. Wah, itu keren banget itu. Itu ngegirisi, ya kalau orang Jawa ngomong ngegirisi, menakutkan pihak-pihak lawan. Kalau perlu kan begitu. Nah, jadi saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan soal kita dalam rangka memperingati tahun baru Hijrah yang akan datang. Nanti semoga ini sedikit ini bisa bermanfaat Mas. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini. Tentu saya berharap bahwa semangat penegakan syariat Islam dan ajaran Islam itu harus kita gaungkan begitu. Jangan kemudian dianggap sebagai ajaran yang dikatakan merusak negeri. Wah, jangan begitu ya. Kenapa? Ya karena syariat Islam adalah bagian integral dari Islam dan telah disepakati sebagai sebuah kesepakatan untuk para ulama dan dalam hal ini adalah ahlus sunnah wal jamaah kan begitu. Nah maka dalam hal ini momentum
tahun Hijrah 1445 ya, 1445 itu harus kita jadikan makna ya, atau harus kita ambil maknanya bahwa perubahan itu harus dilakukan, bukan hanya sebagai sebuah seremonial saja itu loh Mas ya. Caranya apa ya, dengan mencoba mulai dari membicarakan, bersikap sampai pada penerapan syariat Islam secara kafah sebagai aturan kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara, sekaligus meninggalkan kehidupan yang sifatnya jahiliyah sebagaimana yang sekarang sedang berlangsung. Saya kira itu sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan Prof. Suteki sudah memberikan kita pencerahan di pagi yang berbahagia ini, pagi yang sangat penuh berkah untuk kita semua. Itu ada beberapa hal tadi yang dibahas oleh Prof. Suteki, tapi sebelum saya nanti sedikit menyarikan untuk membuat highlight ya mengenai tadi apa yang disampaikan, saya ingin jawab dulu pertanyaan Prof. Suteki mengenai ini partai kok bukan partai umat Islam gitu ya Prof ya. Jadi kita itu di ADART kita itu Prof itu kita adalah partai yang azasnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi juga mengayomi umat lain juga boleh bergabung sama kita, Prof. Monggo gitu. Kita ahlan wa sahlan gitu kan. Selamat datang bergabung dengan Partai Umat. Nah, di Bali kita pengurusnya itu ada agama Hindu, Prof. Agama Oh Hindu. ya. Di Papua, itu Nasrani, saudara-saudari kita yang Nasrani. Gitu. Nah, kemudian di yang kita minoritas yang bukan Islam itu pengurus kita non Muslim, Prof. Jadi kita ini adalah Begitu. Jadi rahmatan partai lil umat alamin. segala agama gitu ya. Betul. Jadi kita ini rahmatan lil alamin. Jangankan dengan sesama manusia gitu kan, rahmatan lil alamin. Hewan dan tumbuhan pun kita jaga itu Partai Umat ya. Ya Seperti yang supaya partai ini tidak dijuluki partai radikal nanti ya. kalau Moderat, belum moderat. tahu memang Iya, iya, kalau monggo, belum monggo. tahu memang kayak gitu, Prof. Itu orang nggak ngerti Islam memang kayak begitu tuduhannya Iya. gitu ya. Itu Prof. Apa namanya sedikit klarifikasi dari kita. Nah, insya Allah memang sih cita-cita kita memang begitu, ingin Iya. mendirikan gitu sebuah partai, semua kita ingin menjadi pemersatu gitu. Tetapi Hmm. alhamdulillah kemarin itu Partai Masyumi beliau Hmm. ini kan tidak lolos kemarin verifikasi. Ya, ya. Nah, sekarang udah bergabung sama kita nyalak, banyak caleg dari Hmm. Masyumi di kita. Iya, iya. Lalu ada PDRI, Partai Dakwah Republik Indonesia, pecahan Nah, dari itu partai Masyumi. Gelora malah lolos ya. Partai nah, itu Partai nggak itu. Masyumi nggak lolos. Nah, jadi itu Prof. Suteki yang pernah dengar lah ya, pokoknya. Iya, Tapi kita iya. nggak mau bicarakan itu hari ini. Oke. Hari ini kita mau bicara yang baik-baik, begitu yang menyambut satu Muharram. Siap. Nah, Ya. jadi para sahabat, ini ada 2 poin ya yang disampaikan ini. Saya kira tadi yang penting sekali yang perlu saya highlight oleh Prof. Suteki. Yang pertama, ini kita ini umat Islam, kata beliau, ini kita kok berislam itu kayak orang makan prasmanan gitu. Padahal jadi hukum nikah kita ikuti begitu kan, hukum apalagi waris kita ikuti ya Prof Paris. ya. Ya, betul. Tapi hukum pidana soal pencurian itu kok kita nggak berani potong tangan gitu kan. Nah ini Pembunuhan, ya, perzinahan, betul, macam-macam. Ya. kisos gitu kan. Ya. Mestinya kalau kita orang Islam itu yang kafah. Nah, jadi itu yang Prof. Suteki katakan sebagai prasmanan. Tapi betul juga, Islam itu mengatur manusia, umatnya, mulai dari bangun tidur sampai bangun negara, Prof. Betul. Begitu. Jadi itu yang benar. Jadi itu yang kafah yang dibilang oleh Prof. Suteki tadi. Nah, jadi kita memang berusaha untuk menyatukan ini ya semua. Kita juga mendatangi semua ormas-ormas maupun partai-partai, insya Allah, dan kita yang proaktif begitu.
Nah, yang kedua, saya kira yang perlu juga saya highlight di sini tadi itu mengenai makna dari hijrah ya. Ya, Makna dari hijrah yang tadi sudah dibahas, itu sudah banyak tadi itu oleh Prof. Suteki. Yang intinya sebetulnya what we mean by hijrah, apa yang kita maksud dengan hijrah adalah transformations, ya, transformasi, perubahan. Perubahan satu yang tadinya tidak beriman menjadi beriman, dan gitu Prof. ya, Kemudian dari situasi tidak aman itu di kota Mekah yang dikuasai oleh kaum musyrikin, lalu Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib, karena di sanalah tempat yang lebih baik. Nah, jadi pokoknya semua itu ya transformasi ya dari yang dari eh, kegelapan kepada delapan terang terang, sejati. Ya. minaz zulumati ila nur gitu ya, Nur dari ya, kegelapan menuju cahaya. Nah, jadi cahaya. para sahabat, jadi itu saya kira dua hal yang apa namanya penting untuk kita highlight hari ini ya, dan kita beruntung ini insya Allah ini kita semakin yakin bahwa apa yang kita kerjakan, perjuangkan di Partai Umat ini sudah masuk tahun ketiga, Prof ya. Kita masuk tahun ketiga ini, insya Allah ini kita di jalan yang benar ya, insya Allah ya.